Silakan duduk saudara. Shalom. Saya menyapa juga yang sedang menyaksikan secara streaming. Shalom. Oke, kita langsung buka aja slide-nya. Oke. Lukas 10 ayat 41 sampai 42 berkata begini saudara. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan, amin. Saudara, kata satu yang saya highlight, itu bahasa aslinya dari Yunani itu oligos. Yang artinya sedikit secara angka atau kecil secara ukuran. Saudara, dari ayat ini kita belajar ternyata gini, bagian yang terbaik, bagian yang terpenting bagi Tuhan itu bukan bicara banyak atau bicara besar. Tapi ternyata dari hal kecil, dari hal yang remeh sekalipun, bagi Tuhan itu bisa jadi yang terbaik. Nah saudara, oleh sebab itu hari ini saya akan berbicara, boleh di next, tentang hal kecil yang berarti. Saudara, sayangnya gini, karena sesuatu itu kecil, karena sesuatu itu kelihatannya nggak berarti, makanya kadang orang jadi cuek. Tapi kadang kita manusia nggak sadar kalau ternyata kita biasanya jatuh, biasanya kepleset karena hal-hal kecil yang kita cuekin. Saudara, Samson, orang yang begitu kuat, yang bisa ngalahin binatang buas dengan tangan kosong, bisa ngalahin 100 orang hanya dengan dia sendiri. Jatuhnya karena hal kecil, saudara. Apa itu? Karena dia meremehkan nasihat orang tuanya. Orang tuanya udah bilang, jangan ambil wanita asing, ambil yang dari keluargamu, dari bangsamu. Tapi diremehin sama dia. Yang pertama mungkin itu dari Tuhan. Tapi pas sampai ke Delilah, akhirnya dia jatuh dan dipermalukan, saudara. Tapi untungnya di akhir Tuhan masih jawab doanya. Saudara, hal kecil. Kapal Titanic, kapal terbesar yang pernah ada dulu, yang bisa nampung ribuan orang, tenggelam bukan karena gunung es yang segede gunung Salak, saudara. Tapi tenggelam karena gunung es yang gak lebih besar dari kapalnya. Kok bisa? Kan gak kelihatan soalnya. Kita kepleset bukan karena air yang ada di kolam renang. Bisa kita kepleset cuma gara-gara air yang dikit aja di lantai, saudara. Jadi gini, ternyata ada hal-hal kecil di dalam kehidupan kita yang mungkin kita remehin, mungkin kita nggak perhatiin, tapi menentukan jatuh bangunnya seseorang. Dan hari ini hal kecil yang mau saya bahas, boleh next, adalah mengucap kata cukup. Ada dua hal yang butuh kata cukup di dalam hidup kita, boleh langsung next saya. Hal yang pertama, apa? Cukup dengan apa yang kita miliki. Saudara, Ibrani 13 ayat yang kelima berkata begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, saya nggak bilang kita nggak boleh kaya. Enggak. Kalau kita lihat Alkitab, kita lihat Daud, kita lihat Abraham, kita lihat Salomo, mereka orang-orang yang kaya banget. Kalau sekarang dinamain crazy rich. Kalau kita lihat muridnya Tuhan Yesus, Yusuf Arimatea, dia orang kaya. Berarti nggak ada yang salah dengan menjadi kaya. Cuman yang jadi masalah kalau kekayaan menggantikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, nah itu yang jadi salah, saudara. Nah kembali, cukup dengan apa yang kita punya, saudara. Terkadang yang buat kita tidak bahagia bukan apa yang kita tidak punya, tetapi karena kita lupa apa yang udah kita punya.
Terkadang yang bikin kita nggak bahagia karena kita terlalu sibuk mengejar apa yang kita belum punya. Sampai kita lupa apa yang udah kita punya. Ada satu contoh menarik, boleh di next. Di depan ini adalah seorang model dari Korea, saudara, yang punya fisik yang baik, penampilan yang baik, makanya bisa jadi model. Tapi sayangnya satu hal yang dia nggak punya, yaitu rasa cukup. Namanya Hang Myoku. Dari umur 20-an, dia udah jadi pecandu operasi plastik. Saking kecanduannya sama operasi plastik, saudara. Dia lakukan itu berkali-kali sampai dokternya yang operasi dia nolak dan nyuruh dia ke psikiater karena dianggap udah gangguan jiwa. Tapi apakah berhenti? Enggak. Walaupun mukanya udah bengkak-bengkak, dia tetap ngelakuin operasi plastik. Akhirnya dia mulai beli silikon di pasar gelap. Dia mulai suntikin dirinya pakai silikon itu, saudara. Sampai silikonnya habis dan uangnya habis, dia mulai suntikin dirinya pakai minyak goreng. Dan apa yang terjadi? Boleh next. Saya blur biar nggak disturb. Akhirnya dari wajah yang cantik berubah dengan kerusakan permanen. Sampai dia dijulukin standing fan, kipas angin berdiri. Kenapa? Karena badannya kecil, mukanya gede. Akhirnya viral dan banyak orang ngebantuin dia, tapi udah terlambat, saudara. Apa yang dia milikin sekarang udah gak bisa kembali. Apa yang dulu pernah dia milikin sekarang udah gak bisa kembali. Kenapa? Satu hal, tidak ada rasa cukup. Begitu juga dengan kita. Yang akhirnya bawa penyesalan ke dalam hidup kita, itu adalah karena kita tidak punya rasa cukup. Keluarga bisa berantakan karena kurang rasa cukup. Bisnis perusahaan bisa berantakan karena kurang rasa cukup. Bahkan kesehatan bisa berantakan kalau kita nggak punya rasa cukup. Saudara, dengan rasa cukup, segala sesuatu bisa lebih nikmat. Dengan rasa cukup, hal yang sederhana sekalipun bisa terasa mewah. Kenapa? Karena gini, rasa cukup nggak bergantung sama keadaan, tapi keputusan. Dan saya belajar rasa cukup, bukan waktu keadaan saya lagi baik, tapi justru waktu keadaan saya tidak baik-baik. Saudara, nggak banyak orang yang tahu, kalau tahun lalu itu saya sebangkrut nih. Sebangkrut apa? Saudara, sebelum pandemi ini saya adalah seorang pengusaha yang punya usaha yang cukup berkembang. Tapi masuk pandemi, usaha saya hampir semuanya kolaps dan nyisain banyak utang. Akhirnya, saudara, tahun lalu utang saya itu 3 kali dari gaji saya. Jadi kalau bisa dibilang gaji saya 1 juta, utang saya ada 3 juta. Dan ditambah, di tengah ekonomi yang lagi terpuruk, istri saya sakit, saraf kejepit, nggak bisa jalan. Ditambah dia lagi hamil, saudara. Jadi artinya saya butuh uang yang nggak sedikit. Udah gitu, orang tua saya nggak bisa banyak bantu. Kenapa? Karena udah tua. Karena udah tua, dia punya kebutuhan sendiri. Akhirnya di tengah-tengah saya lagi kejepit secara situasi kiri kanan. Saya mutusin untuk mulai cari tambahan. Akhirnya saya mulai nyuciin sepatu orang, saudara. Saya jadi tukang cuci sepatu. Sampai teman saya kaget. Dia pikir saya punya pegawai. Waktu dia tahu saya yang nyuci, dia kaget-kaget, saudara. Karena dia nggak nyangka sampai saya bisa nyuciin sepatu orang. Saya mulai cari tambahan, saya mulai jualan minuman. Dulu saya punya bisnis F&B yang bikin itu pegawai. Karena udah nggak kuat bayar pegawai, udah saya bikin sendiri. Dan sampai terakhir saya jual-jualin barang saya untuk bertahan hidup, saudara. Karena tahun lalu itu berat banget buat saya. Tapi saya ngelihat di situ pertolongan Tuhan. Waktu saya buka cuci sepatu, tiba-tiba satu orang
Orang-orang tuh pada datengin sepatunya gitu. Satu orang bisa bawa 10 pasang sepatu, saya juga bingung. Waktu saya open order, itu bisa sampai 50 botol yang mesen. Sampai capek buatnya. Nah tapi saudara, salah satu pelajaran yang paling berharga yang saya dapetin selama pandemi itu adalah rasa cukup. Saudara gini, sebelum pandemi, bisa dibilang gini, saya ini punya latar belakang keluarga yang berkecukupan. Jadi saya nggak pernah ngerasain namanya susah makan. Selalu ada. Tapi, waktu pandemi saudara, mau makan aja, mikir. Ditambah, usaha saya berkembang. Jadi bikin saya seseorang yang saya nggak pernah ngerasain namanya susah. Tapi waktu pandemi saudara, biasanya saya kalau makan itu selalu pengen makanan yang enak. Jadi saya jarang makan di rumah, jarang makan masakan rumah. Akhirnya saya sering order GoFood gitu ya, dan itu setiap hari. Kalau saya bosan di GoFood, saya akan pergi ke mall, saya akan makan di restoran saudara. Dan itu gaya hidup saya. Tapi saudara, dari pandemi ini, saya diajarin, ternyata makan nasi, pakai telur dadar, ditambah rasa cukup, itu enak banget. Saudara, saya ini bisa dibilang penggila kopi susu. Salah satu kopi susu yang paling saya suka itu kopi Kenangan. Mungkin di sini ada fansnya. Dulu, saya bisa setiap hari mesen kopi Kenangan. Literally every day. Dari Senin sampai Minggu, bahkan satu hari bisa 2 kali. Tapi waktu saya bangkrut saudara, pandemi ini ngajarin saya. Ternyata kopi susu yang harga 2.000 perak, diseduh dengan rasa cukup, itu nikmat banget. Saudara, ternyata rasa cukup membuat hal yang sederhana sekalipun bisa terasa nikmat. Itu juga dengan kita. Kalau kita, salah satu kunci kebahagiaan kita adalah dengan memiliki rasa cukup. Nah cuma pertanyaannya saudara, walaupun kita udah tahu rasa cukup itu salah satu kuncinya, kenapa kita susah untuk ngucapin kata cukup? Kenapa kita begitu susah ngucap kata yes, it's enough? Karena satu hal saudara, kita terlalu takut, kita terlalu khawatir, sampai kita susah ngucap kata cukup. Dan hal inilah yang kedua yang mau saya katakan. Boleh di next? Inilah kata cukup yang kedua. Enggak, sorry. Oke. Cukup dengan kekhawatirannya. Matius 6 ayat 34 berkata begini saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Artinya gini, khawatir boleh gak? Boleh. Takut boleh? Boleh. Tapi ada waktunya. Kita gak khawatir setiap hari, kita gak takut setiap hari saudara. Nah cuman yang jadi masalah, terkadang kita terlalu obses sama masalahnya sampai lupa kalau kita masih punya Tuhan. Kita terlalu fokus sama masalahnya sampai kita ketakutan. Dan kalau kita udah ketakutan, biasanya orang itu udah irasional. Udah gak masuk akal tindakannya. Ada 2 ketakutan utama yang di dunia saudara. Yang pertama itu takut kematian. Takut kematian itu wajar, semua orang pasti takut yang namanya kematian. Tapi saat ketakutan itu udah berlebihan, dia berubah namanya jadi thanatofobia. Saat orang udah takut banget sama kematian, dia akan ngunci dirinya di rumah, diisolasi di rumah. Salah satu contohnya, Anda bisa lihat sendiri awal-awal pandemi, ada orang begitu takutnya sama corona, sampai belanja pakai APD. Pernah lihat ya, viral itu. Ada lagi orang takut miskin. Takut miskin itu biasa saudara, semua orang pasti takut miskin. Tapi yang masalah, kalau takut miskin itu sampai menguasai hidup kita. Ini biasanya disebut
Peniafobia. Saat orang udah ketakutan berlebihan, dia akan halalin segala cara, apapun itu, biar dia nggak jadi miskin. Salah satu contoh yang menarik di sini, boleh di next. Oke, di depan saudara ini ada seorang wanita bernama Ida Wood. Dia adalah salah satu wanita terkaya di New York waktu itu. Saking kayanya, dia takut banget uangnya habis. Dan apa yang dia lakuin? Dia kunci dirinya beserta anak dan adiknya selama 25 tahun di kamar hotel. Berapa saudara? 25 tahun ada di kamar hotel beserta harta bendanya. Dan apa yang terjadi? Orang yang dia sayang, dua-duanya akhirnya meninggal. Dan waktu dia meninggal, semua orang ngerebutin hartanya. Akhirnya hartanya jadi bukan buat siapa-siapa, saudara. Makanya gini, kenapa banyak pasien di rumah sakit itu sebenarnya fisiknya baik. Tapi kenapa bisa sampai masuk rumah sakit? Karena pikiran yang sakit. Ini biasa disebut psikosomatik. Saat kita udah terlalu stres, saat kita udah terlalu takut, kita udah terlalu khawatir, akhirnya apa? Asam lambung naik, tekanan darah naik, gula naik. Padahal Tuhan bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Berarti takut itu boleh, tapi jangan takut terus-terusan. Ada satu studi menarik, boleh next. Dalam bukunya The End of Stress, Don Joseph, dia bilang gini, saudara. Boleh next. 85% hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Kemudian dari 15% yang terjadi, 79%-nya tidak seburuk yang kita pikirkan dan dapat diatasi dengan lebih mudah. Kesimpulannya, ternyata saudara, 97% kekhawatiran kita tidak pernah terjadi dan hanya menghantui pikiran kita terus menerus. Artinya apa? Artinya gini saudara, kalau kita mikirin kekhawatiran kita terlalu berlebihan, kita lagi melakukan hal yang sia-sia. Kenapa? Karena banyak hal yang kita khawatirin ternyata nggak pernah terjadi. Akhirnya karena kita terlalu mikirin kekhawatiran kita sampai lupa apa yang paling berharga. Saudara, daripada kita sibuk mikirin kekhawatiran kita, ada satu hal yang harusnya kita lakuin. Apa itu? Simpel saudara, pernah saya bagiin juga tahun lalu. Kurangin dengar kata orang, perbanyak dengar kata Tuhan. Daripada kita sibuk takut, daripada kita sibuk khawatir, lebih baik kita kurangin dengar kata orang, perbanyak dengar kata Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, iman juga akan runtuh kalau kita sampai salah dengar. Kenapa banyak orang yang begitu ketakutan waktu awal-awal COVID? Karena salah dengar saudara. Suruh minum ini, makan ini, begini, begitu. Ternyata hoax. Padahal Tuhan bilang kayak gini, Matius 6 ayat 33. Berkata begini saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu saudara. Kalau baca konteks atasnya, dia nggak ngomong soal hal-hal rohani, no. Ini ngomong tentang kehidupan sehari-hari, makanan, minuman, pakaian. Artinya gini, Tuhan sudah menjamin saat kita mencari kerajaannya, makanan, minuman, pakaian pasti ada. Nah cuman pertanyaannya, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mencari kerajaannya? Berapa banyak waktu yang kita habiskan setiap hari untuk ketemu sama Tuhan? Untuk mencari kerajaan Allah, berapa banyak? Jangan bilang seminggu sekali saudara, cuma pas di gereja. Atau Kristen Napas, Natal Paskah. Repotnya, udah jarang nyari kerajaan Allah, pas ada masalah yang disalahin Tuhan. Nah itu repot.
Saudara, perbanyak dengar kata Tuhan. Cari kerajaannya. Dan Tuhan juga bilang di ayat terakhir, boleh di next. Saya mencari kerajaan Tuhan. Yang terakhir saudara. Di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, maksud ayat ini gini, waktu kita ada masalah, waktu kita khawatir, waktu kita gak damai sejahtera, tapi kita mengucap syukur, damai sejahtera itu akan datang secara ajaib saudara. Waktu kita ketakutan dan kita mengucap syukur, tiba-tiba secara kita gak ngerti, secara di luar pikiran kita, di luar hati kita, Tuhan menyediakan damai sejahtera. Kenapa saudara gini? Mengucap syukur itu artinya mengakui bahwa kasih karunia Tuhan itu bekerja dengan baik di dalam hidup kita. Artinya waktu susah nggak susah, baik nggak baik, kita harusnya tetap mengucap syukur. Amin. Waktu ada nggak ada, kita harusnya tetap mengucap syukur saudara. Dan dengan kita mengucap syukur, itu bukan membawa damai sejahtera, bukan hanya membawa damai sejahtera, tetapi juga membawa mujizat. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Sebenarnya saya nggak mau menyaksikan ini karena udah sering kalau di ibadah sore beberapa kali. Tapi karena dorongan, ya saya akan tetap lakuin. Mungkin di sini ada yang butuh. Saudara, tahun lalu itu saya diuji bukan hanya soal keuangan, tapi soal iman. Kenapa? Karena gini, tahun lalu itu istri saya sakit saudara. Sakitnya itu saraf kejepit. Untuk Anda yang mungkin pernah ngalamin atau punya saudara yang pernah ngalamin hal itu, pasti tahu bagaimana menderitanya orang yang kena saraf kejepit. Pertama saudara, dia itu jadi susah tidur kalau malam. Kalau tidur itu nggak bisa lama, kenapa? Karena nanti tengah malam, ntar jam 2, jam 3 pagi kebangun. Karena kesakitan. Dan udah gitu saudara, istri saya hampir tidak bisa jalan sama sekali. Saking sakitnya. Untuk bisa ke kamar mandi yang jaraknya hanya 3 meter, yang harusnya orang normal mungkin cuma berapa detik, dia butuh waktu 5-10 menit untuk sampai ke kamar mandi. Kenapa? Karena bangun aja sakit saudara. Bangun ataupun tidur itu sakit banget. Akhirnya kita mutusin dia pakai Pampers. Dan yang bikin tambah parah, selain istri saya sakit saudara, dia lagi hamil. Artinya gini, secara logika semakin besar perutnya akan semakin sakit pinggangnya, betul ya? Dan akhirnya saya diperhadapkan pilihan saudara, antara mempertahankan anak saya tapi ngeliat istri saya menderita, atau saya harus kehilangan anak saya lagi untuk yang kedua kalinya, biar istri saya selamat. Dan saudara, akhirnya dari semua yang terjadi, saya jadi orang yang suka mengeluh. Saya mengeluh, dan mengeluh. Kenapa? Karena saya berpikir, apa yang salah? Saya menikah baik-baik, saya ngelakuin semua kewajiban agama, tapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Akhirnya saudara, di tengah-tengah saya mengeluh, Tuhan negor saya. Saya disadarin ternyata saya udah terlalu banyak mengeluh. Dan akhirnya saya mengubah keluhan saya menjadi ucapan syukur. Dan akhirnya saya mulai mengucap syukur. Di garis bawahin saudara, untuk apa yang saya tidak punya, yaitu kesembuhan istri saya saudara. Saya mulai mengucap syukur, terima kasih Tuhan Caca udah sembuh. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang kau berikan. Padahal belum sembuh saudara. Saya terus mengucap syukur,
Dan apa yang terjadi saudara? Tangan Tuhan bekerja. Walaupun gak instan, pelan, tapi pasti. Singkat cerita saudara, hari ini istri saya udah sembuh, walaupun belum 100%, sekarang dia ada di depan. Tadinya saudara, jangankan jalan, berdiri aja udah gak bisa. Tapi hari ini dia bisa ada di depan nemenin saya. Dan anak saya, boleh dikasih lihat? Ini anak saya saudara, bukan anak orang. Kok udah tepuk tangan, belum cerita. Oke, saya ceritain dulu. Saudara, ini anak saya, namanya Yehuda. Sekarang umur 8 bulan, Anda bisa lihat sendiri gendut, bulat. Tadinya saudara, saya hampir kehilangan dia. Tapi hari ini, Tuhan bekerja dan dia tetap sehat tanpa kurang suatu apapun. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, jadinya hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jangan terlalu fokus sama apa yang belum kita punya, tapi fokus sama apa yang Tuhan percayakan ke kita. Dan yang kedua, katakan cukup pada kekhawatiran. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Amin, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.